Ini cerita kita buka. Ini nomor berapa lagi? Ya. Ya, ini ceritanya ini steril nih, Ibu pakai yang steril. Apa yang harus kita belikan dulu? Pertama kita buka alat steril dulu, ya. Tangan yang ini masih on. Masih tidak steril. Apa yang kita gunakan? Kita buka dulu ini sepetnya kita buka. Kita masukkan karena ini steril, kita buka ya. 2 langsung masuk ke sini dan kita takutin lagi ya ceritanya. Dibuang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nih, oke ya. Nah setelah itu kita potek ampul oksitosin 1 ampul kita masukkan. Ini kan steril nih tangan ibu yang kanan masuk ke sini. Ya 1 lagi kita potek metergin 1 lagi udah masukin ke sini. Ini ya steril. Setelah itu kita ini kapas DTT ini steril juga. Ya, kapas atau kasa disinfektan. Nah, yang tadi udah disediakan ini udah masuk ke sini ya. Nah, setelah itu ini juga dili sama apa sih penjepit tali pusat kita udah buka. Ini sayangnya ceritanya udah langsung ibu buka ya di sini ya. Ini kan gak steril, ini gak steril, berarti ibu pegang yang ini. Oke, setelah itu kita lepas ceritanya. Ya, kita cuci tangan dulu. Cuci tangan di air biasa pakai berapa? 6 langkah. Ya setelah itu kita pakai handscoon yang belum bersih, steril. Karena apa? Yang bersih dulu ya. Ceritanya 2. Lalu kita pakai jangan dulu berarti ibu pakai ini dulu ya ceritanya pakai sebelum udah cuci tangan nih, ibu pakai alat pelindung diri ini Baraskot. Kita pakai Google, ceritanya dipakai ya, Google-nya dipakai di sini ya. Nah, setelah itu ya kita pakai handscoon. Ya, kita pakai handscoon. Setelah pakai handscoon, kita kasih underpad di bawah si ibu. Harus ada asisten. Tolong suster, ini kan bantu si ibunya untuk mengangkat bokong. Neng, bantu. Bokongnya diangkat. Udah keluar itu. Nah, deh. Nanti tuh gede banget ya. Kita apa sih komunikasi dulu kepada si ibunya. Apakah si ibunya ada kontraksi atau his kuat atau tidak ya. Nah, kita harus mengetahui tanda-tanda persalinan kala 2. Apa itu tanda-tanda persalinan kala 2? Pulpa melihat dulu tanda-tanda dulu. Apakah pulpanya menonjol, alusnya anusnya itu menonjol, pulpanya melebar atau tidak? Ya, pas kita ngelihat pulpanya udah menonjol, labianya udah menonjol, baru kita komunikasi ke si ibunya. Bu, maaf ya, kita akan periksa dalam dulu mengetahui apakah persentasi kepalanya sudah turun atau tidaknya ya. Kita pakai kapas desinfektan. Kita labia mayora ke minora 1 arah. Bengkoknya mana ya? Bengkok mana nih? Oh ini. Bengkok kita ini kan ya 1 arah. Ya, dari atas sampai ke ini. 1. Ya. Dari kiri ke kanan. 1. Ya. Yang dalamnya sekarang ya 1. Oke, 2. Setelah itu kita yakinkan si ibunya ada mules atau tidak. Kalau sepertinya Bu udah ada mules, sebentar kita periksa dalam ya. Kita periksa dalam asisten meyakinkan
denyut jantung atau keadaan ibunya, keadaan bayinya sejahtera. Tolong DJJ sus, ini denyut jantungnya. Nah, ada asisten mendengarkan denyut jantungnya menggunakan Doppler. Oke, gitu. Nah, jadi gini, kita susur dari tangan ini, ya, dari tangan kita contohnya kalau ini masih di sini ya, berarti kalau sepertinya belum, kalau pembukaan satu ini gini, kalau pembukaan satu ini gini nih, ininya masih ini ke sini, masih segini gitu ya. Nah kalau udah pembukaan lengkap, si kepalanya udah nongol, jadi ininya makin lebar, makin lebar. Kalau pembukaan 2, pembukaan ini berapa senti dari sini ke sini, pembukaan 2. Kalau pembukaan 10 itu makin lebih lebar. Jadi apa yang kita pegang ini? Kepala Bu. Kepalanya. Kalau masih pembukaan 1 pasti lihat, masih gini. Itu ya. Ini steril. Udah steril. Kalau udah kesini steril. Ya kan ibu udah ganti. Ya. Ini steril. Nah, Bu, pembukaannya sudah lengkap Bu. Udah kepegang kepalanya. Tapi masih ada ketubannya Bu. Masih utuh, belum pecah. Saya izin untuk Ibu sekarang udah mules ya, mules. Yuk kita ajarkan mengedan, tarik napas, berhenti, edarkan dengan kuat. Apabila si ibunya merasakan pengen mengedan atau kontraksinya kuat, ya. Tarik napas, naik napas dalam, langsung tahan, langsung diedangkan kayak kita mau BAB yang keras, ya, iya sama, ya gitu sama kayak gitu, nah gitu, ya, karena di sini ketubannya masih utuh, ya, kita pecahkan dulu ketuban menggunakan setengah kohor. Ini yang dinamakan setengah kohor untuk pemecah ketuban, oke? Nah caranya kita susur yang ini, jadi supaya tidak kena kepala bayi. Jadi kan si ketuban itu kan di atasnya kepala bayi. Jadi kita gini. Kita ya gini ya, ininya gini. Posisinya gini. Jadi di dua tangan kita untuk apa? Untuk menjaga takut kena kepala bayi. Jadi gini. Tuh diginiin. Nah, ya, langsung kita tahan. Takutnya muncrat ke badan kita. Oke. Nah, Ibu, ketubannya sudah saya pecahkan, ketubannya jernih ya Bu. Nah gitu ya. Setelah itu kita pimpin untuk mengedan, ya. Untuk mengedan kita tambahkan alas, contohnya. Ya, alas di sini. Kenapa ini untuk apa? Untuk supaya, nah di sini kita gini di bawah perineum untuk apa? Menjaga fleksi. Nah, jadi si tangan yang kanan kita ini untuk takutnya dia fleksinya terlalu ke atas. Yuk dorong di situ, dorong Neng. Dorong. Nah, ketika pembukaan lengkap, Ibu, ya terus. Yo, terus. Terus, nah setelah itu nah kan gini ya, kan dia gini kan, nah ke atas. Nah setelah kita ngelihat kepalanya, kita usap si mukanya pakai ini. Nah sama kita di sini kan, karena kalau sepertinya udah lahir dia pasti akan gini. Makanya kita gini pegang ininya supaya tidak keluar. Nah kalau ini berarti dia gini kan, ketahan sama tangan kiri kita, langsung kita usap, ya. Setelah usap, kita ini kan biparietal, ya, biparietal, oke. Langsung ya, bentar. Kita lahirkan bahu atas secara pelan, oke. Bukan diputar ini, ke atas, dikeluar ke atas. Kita lahirkan bahu atas ke bawah, ya. Kita lahirkan bahu atas ke bawah, langsung bahu bawah ke atas. Langsung kita pegang biparietal, langsung susur punggung. Punggungnya kiri disusur ya. Disusur, maksudnya ini kan gini, kan udah ke atas ke bawah berarti gini. Kita susur punggung gini.
Ya. Berarti nggak normal aja ya, Bu? Nah, ini udah kepalanya di Malik ini. Ya, ceritanya seperti ini, kepalanya dia. Harusnya gimana sih, Harrison? Nah, ya. Nah, kan jadi pas ini dia gini, ya, kita biparietal kita gini, langsung disusur punggung sama kita ini. Si tangan kanan ke telinga ini ya, yang tangan kiri menyusur punggung sampai ke kaki, langsung kita pegang gini. Iya. Ya, setelah itu ya kita simpan dulu di sini atau bisa di atas si ibunya. Iya. Ya, kita bisa di atas si ibunya. Kalau nggak di bawah aja, ya. Langsung ini kan mukanya udah dilap tadi. Nah, setelah itu kita pakai klem. Klem itu 2 cm diurut ke atas. Ini ya. Kita klem sekitar 2 cm. Kita klem. Feeling aja. Enggak 2 cm, kita hitung 2 cm, kira-kira 2 cm. Nah, setelah itu dari klem selanjutnya kita diurut dulu. Si ininya kan suka banyak pembuluh darahnya ya. Nah, kita urut 2 cm lagi. Baru digunting. Nah, gini. Klem lagi. Guntingnya udah. Nah, dah. Setelah itu baru kita gunting. Berarti 2 cm 2 cm ceritanya kita gunting, ya. di pertengahan yang itu. Pertengahan. Iya. Jadi guntingnya gini nih ya. Jadi supaya kita menutupi takutnya kena ini. Jadi tangan kita yang gini. Iya, Ya, di tengah-tengah. ya, kayak tangan kita gini. Truk ya, ceritanya udah. Langsung ke DTT ya. Langsung ke cairan klorin. Ceritanya ya ini yang udah gini, ya. Berarti ini kan masih ini yang satu ini berarti yang satu udah lepas ya. Ntar, mana? Coba Neng, buka Neng. Nah, ini yang satu berarti udah lepas, yang satu masih di plasenta, oke? Nah, ya kita yang satu ini ada di sini. Ceritanya kan, nanti kan digunting jadi 2, berarti yang satu ini, yang satu di sini, berarti yang ini kasih kita klep ini. Ya. Nah, baru kita lepas. Baru kita lepas klemnya, kita langsung. Oke, ya. Setelah itu kita suntik dulu oksitosin di sepertiga paha luar, IM, intramuskuler sepertiga paha luar. Kita suntik 1 ampul sambil menunggu si ibunya peregangan plasenta. Kita buang ke tong sampah medis di paha luar, sepertiga paha luar. Ya. Setelah itu ya sambil menunggu si bayinya itu boleh dibedong atau dikasih topi di IMD kan, inisiasi menyusui ini. Nah, ke si ibunya, Bu, boleh didekat, boleh dicoba untuk ASI ya, dikasihin ke ibunya di tengah-tengah payudara ibu. Oke. Setelah itu oksitosin sudah disuntik. Apa yang diinikan? Baru kita akan pengeluaran plasenta. Apa yang akan kita lakukan? Kita coba pegang perut si ibu. Apakah perut si ibunya itu sebelum pengeluaran plasenta, lupa ibu jadi. Lihat dulu apakah ada bayi kedua atau tidak. Takutnya ada yang kembar. Ya, berarti bayinya tidak ada, cuma hanya 1 ya. Nah, gitu. Setelah itu baru kita ada peregangan enggak, ada kontraksi enggak. Ketika si ibunya merasakan mules, berarti itu ada peregangan. Apabila si ibunya kandung kemihnya penuh, harusnya ada kateter. Kita keluarkan dulu lewat vaginanya, lewat itunya urinnya, ya. Kalau sepertinya ini kok kembung ininya, berarti ini urinnya penuh. Nah, berarti kita keluarin dulu pakai kateter urin. Ya, nggak usah pakai langsung aja dibuang langsung. Itu nggak ada sih kateternya ya. Nanti harus ada kateter, itu kurang 1 kateternya. Setelah itu kita meregangkan atau melepaskan plasenta dengan PTT plasenta peregangan terkendali namanya ya. Berarti kita dari sini lanjut 2 cm lagi. nah 5 cm ke depan
Jadi jangan dipaksa, dia akan melepas sendiri si plasentanya. Ya, melepas sendiri. Nah, setelah itu kita coba diputar ya. Langsung sudah itu kita pakai teknik dorsokranial. Ke atas ya. Ke atas, ke bawah. Ke atas, kita tekan ke atas, ke bawah sambil kita putar. Jangan dipaksa, dia akan pelepasan atau peregangan sendiri. Sambil ya, setelah kita kelihatan kalau seperti makan, oh ini kok terlalu panjang kan, makin melar kan makin merenggang. Kita tarik, kita pindahin lagi ke sini. Nah, iya, gunting lagi, kita ini lagi gitu. Kalau sepertinya kalau ini kan si plasenta kan meregang, langsung ke ini nggak bisa. Ya udah kita pindahin lagi gitu sampai dorsokranial, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Ya, setelah keluar, nah gitu kita putar sesuai dengan arah jarum jam. Plasentanya keluar, kita arah, nah bantu jam. Nah, plasentanya kita lihat arterinya ada di sentralis apa di medialis. Ini ada sentralis karena di tengah-tengah. Kita lihat kotyledonnya. Harusnya nih kotyledonnya itu kayak yang nih, ini kotyledon. Ini kotyledon. Ini nah kayak gini kotyledonnya, kayak lobus-lobus. Itu namanya kotyledon. Ini ada 48 kotyledon yang ininya, 48 kotyledon ya. Nah, setelah itu kita langsung simpan di biasanya kalau ini di tempat ari-ari ya. Nah, setelah itu kita cek perdarahan, apakah ada perdarahan enggak, apakah ada laserasi enggak, kita cek pakai yang steril, apakah ada perdarahan atau tidak, apakah ada sisa perdarahan dan tersisa plasentanya atau tidak, oke ya, apakah ada robekan atau tidak. Ini yang tidak episiotomi, beda lagi dengan nanti ada yang episiotomi. Kalau ada, nah nanti yang episiotomi baru nanti sekali lagi ya. Setelah itu ya tidak ada, baru kita rapikan ya, kita buang. Setelah plasenta keluar, barulah kita suntik yang satu lagi, ini apa? Metergin atau anti perdarahan. Tadi kan di pinggir, di sepertiga paha luar IM kanan. Sekarang yang kiri kita suntik. Ini anti perdarahannya, oke? Nah setelah itu apa yang kita lakukan? Sudah plasenta keluar, kala 4, itu kan kala 3 plasenta, kala 4 observasi 2 jam postpartum. Apakah nanti ada perdarahan? Kita tensi, nadi, kasih si ibunya kasih makan atau minum. Setelah 2 jam. Baru bayinya kita amankan, kita upgrade skor, kita timbang dan lain-lain. Nah ini enggak. Kalau hilang doang. Oke. Masih bayi ya. Ini ada yang mau tanyakan? Intranatal care itu yang tidak pakai episiotomi. Kalau pakai episiotomi, bedanya ketika si masukin lagi nih. Nah, sok, yang contohnya ya. Kalau misalnya plasentanya nggak keluar gimana? Di manual. Bentar. Pakai dia. Kalau plasentanya tidak keluar selama lebih dari 20 menit, kita manual. Di manual dirogoh. Nggak dikasih obat. Itu kan udah ada oksitosin. Tanpa oksitosin dulu. Nggak mungkin kalau udah pakai oksitosin, kecuali kalau bidannya lupa masukin oksitosin. Biasanya keluar ya, biasanya si plasenta pasti akan keluar, tapi dengan tanda tanya apakah keluarnya utuh, apa ada sisa dan rapuh gitu ya. Contohnya kalau sepertinya ini yang si bayinya udah pembukaan lengkap, tapi si ibunya udah 30 menit belum keluar. Kita episiotomi harusnya ada selain gunting plasenta, harus ada gunting episiotomi. Jadi ngeguntingnya tadi mana ya? Mana gunting episiotomi? Tadi guntingnya mana nih? Oh ini. Nah, jadi ngeguntingnya gini.
Ini kan perineum. Ini kan vagina apa sih? Jadi ya si ini ya, si perineumnya. Ini si dekat perineum. Kita gunting jam 5. Berarti kita lihat jam 5 jam berapa? Jam 5 di sini. Iya. Antara jam 5 atau jam 7. Jangan jam 6. Kalau jam 6 kan lurus. tengah-tengah ya, Bu? Ya, jadi enggak pinggir. Jangan di Jam 5 atau jam 7. Jangan jam 6. Jadi gitu untuk mengguntingnya. Ya. 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 Ada yang tanyakan lagi? Berarti pas digunting kita ngerasain pas gunting lagi. Kalau menggunting perineum ketika si ibunya sedang kontraksi. Jangan si ibunya nggak kontraksi kita langsung cekrek, jangan. Jadi pas si ibunya mules nih kita langsung gunting. Gitu. Jadi si ibunya sarung antara nyeri ini sama nyeri kontraksi. Oke. Dijahitnya, kalau dijahitnya kan nanti kita pakai lidokain. Jadi harus ada lidokain. Si ampul itu ada oksitosin, ada metergin, satu lagi lidokain. Untuk apa? Untuk anestesi kalau kita menjahit perineorapi. Di mana kita menyuntiknya? Di sini, di sekitar sini. Ini kan vagina, di sini, di sekitar sini. Kalau robekannya di sini berarti kita suntik. Suntik itu beberapa kali. Ya, maksudnya kan nggak mungkin kan di sekitarnya. Jahitannya hanya segini. Yang suntiknya antara 1, 2, 3. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, kalau si bayinya itu udah lahir terus kan langsung dikasih, tadi kata ibu langsung dikasih ASI. IMD. Nah, langsung dikasih ASI. Nah, itu Boleh. nggak nunggu beberapa jam dulu gitu. Enggak Langsung IMD. aja. Inisiasi menyusui dini, wajib. Wajib. Untuk merangsang ASI atau didekatkan ke ibunya. Kan ini ke psikologi, pendekatan psikologi. Kalau ASI-nya nggak keluar gimana tuh, Bu? Emang pasti nggak akan keluar, hanya untuk merangsang. Oh, merangsang. Oke? Oke.